Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Tia dengan materi biologi, dan kali ini kita akan bahas sistem reproduksi, dan khususnya hari ini yaitu sistem reproduksi pada pria. Oke, udah siap belajar? Jangan lupa kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Manusia yang sudah kita ketahui melakukan reproduksi secara seksual, yaitu dengan melakukan fertilisasi, di mana laki-laki menghasilkan sperma dan perempuan menghasilkan ovum. Nah, sperma dan ovum melakukan fertilisasi dan menghasilkan zigot, dan zigot akan berkembang menjadi janin. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Oke, sekarang kita akan bahas tentang organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria terbagi menjadi organ reproduksi dalam dan luar, ya. Nah, untuk ini kita bahas yang organ reproduksi luar dulu. Nah, di sini terdiri dari dua, yaitu penis dan skrotum. Penis itu mengandung uretra dan 3 jaringan erektil. Ini yang ibu tunjuk adalah penis, dan ini adalah skrotum. Nah, penis ini adalah terdapat uretra. Uretra ini merupakan tempat keluarnya urin. Kemudian ada juga 3 jaringan erektil, dan jaringan ini bisa membesar karena dipenuhi oleh aliran darah, sehingga sifatnya sangat sensitif. Jadi kalau misalnya ada rangsangan seksual, maka penis ini akan membesar karena terpenuhi oleh aliran darah, dan inilah yang disebut dengan fase ereksi. Kemudian bagian utama penis itu tertutup oleh kulit yang sangat tebal, tapi bagian ujung atau kepalanya itu sangat sensitif dan ditutup oleh bagian yang disebut dengan kulup, yang ketika kalian disunat atau sirkumsisi, maka bagian kulup ini akan dibuang gitu. Ya, dan sunat ini atau sirkumsisi sangat diwajibkan dari segi medis maupun dari segi seksiolog gitu, karena memang penting sekali. Kemudian sekarang kita ke bagian skrotum, ya. Skrotum ini merupakan bagian terluar dari testis yang berfungsi untuk mempertahankan suhu testis, juga berfungsi untuk melindungi testis. Oke, sekarang kita menuju ke organ reproduksi yang dalam. Organ reproduksi dalam itu terdiri dari testis. Ini yang ibu tunjuk, ya. Testis ini jumlahnya ada sepasang sebetulnya. Karena ini terlihat tampak dari samping, maka terlihat hanya ada satu. Nah, testis ini banyak sekali mengandung tubulus seminiferus, dan di sini tempat terjadinya pembentukan sperma, dan juga terdapat hormon, yaitu hormon testosteron. Dan untuk pembentukan sperma sangat membutuhkan suhu di bawah suhu tubuh sebesar 2-5 di bawah suhu tubuh kita, sehingga alat reproduksi laki-laki ini terletak di luar tubuhnya karena untuk kepentingan produksi sperma. Kemudian ini adalah epididymis yang ibu tunjuk. Nah, disinilah tempat pematangan sementara. Kemudian yang ibu tunjuk ini adalah saluran ejakulasi, ya, saluran ejakulasi. Kemudian ini uretra. Nah, jadi jalannya sperma itu mulai dari testis, kemudian menuju ke epididymis. Di epididymis ini adalah tempat pematangan sperma sementara, ya, dan penyimpanan sementara gitu. Jadi kalau kalian masih belum menikah, sperma itu akan tetap berada di epididymis. Kemudian menuju vas deferens, ini adalah saluran berotot. Ya, kemudian ini adalah kantung semen atau vesikula seminalis. Nah, kantung semen ini menyumbangkan 60% cairan dari semen, ya. Nah, sifat cairan ini kental, kemudian pH-nya basa, yaitu sekitar 7,2 sampai 7,8, juga menghasilkan fruktosa sebagai sumber energi untuk sperma. Karena sperma itu akan melakukan kerja keras sehingga harus berenergi tinggi, itu didapatkan dari bagian vesikula seminalis ini. Ya, kemudian ini ada saluran ejakulasi.
dan dia nanti air mani itu akan menuju uretra dan akan dikeluarkan melalui lubang uretra. Jadi uretra pada laki-laki ini berfungsi dua, yaitu untuk mengeluarkan air mani atau semen, juga untuk mengeluarkan urin. Ya, jadi two in one fungsinya. Ya, jadi simpel kalau laki-laki. Oke, sekarang kita menuju ke kelenjar aksesoris ya. Laki-laki terdiri dari kelenjar aksesoris yaitu vesicula seminalis atau kantung semen, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbo uretra atau Cowper. Kita akan bahas yang kantung semen atau vesicula seminalis. Nah, ini yang Ibu tunjuk adalah vesicula seminalis atau kantung semen. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau ini menyumbangkan 60% volume dari semen. Ya, selain itu juga cairan ini berwarna kekuningan dan juga mengandung suatu hormon, itu hormon prostaglandin yang berfungsi untuk melunakkan serviks atau leher rahim pada wanita, sehingga sangat berperan sekali untuk proses kelahiran. Kemudian yang selanjutnya adalah kelenjar prostat ya, yang terletak di bawah vesicula seminalis dan terletak di atas uretra. Kelenjar prostat ini mensekresikan kolesterol, garam, dan fosfolipid guna kepentingan kehidupan si sperma. Nah, selanjutnya yang di bawah dari prostat ya, ini yang bentuknya kecil seperti kacang adalah kelenjar bulbo uretra atau kelenjar Cowper, yang fungsinya adalah untuk menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa, yang fungsinya untuk pelumas, penis, dan juga membersihkan uretra. Selanjutnya adalah sperma ya. Laki-laki memasuki masa pubertas, dia akan memproduksi sperma. Dan sperma yang tampak gambar di sini adalah sperma normal. Nah, sperma ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan juga ekor. Nah, ini adalah bagian tengahnya ya yang Ibu tunjuk. Bagian tengah tadi depannya adalah bagian kepala, dan ini yang Ibu tunjuk adalah ekornya. Ya, bagian ekor. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, pada bagian kepala ini mengandung suatu helm ya, helm bagi sperma. Jadi kalau kamu naik motor pakai helm, sperma pun punya helm, yaitu si akrosom. Nah, selain ada akrosom, di bagian kepala juga terdapat nukleus atau inti sel. Ini adalah bagian terpenting dari sperma karena yang masuk ke dalam ovum itu hanya bagian nukleusnya saja. Nah, sperma membawa satu nukleus, membawa satu kromosom ya, N. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian leher ya, atau bagian tengah. Ini yang Ibu tunjuk. Nah, bagian leher ini mengandung mitokondria yang sangat berenergi karena untuk oksidasi sel, sehingga untuk energi bagi sperma. Dan yang terakhir ini adalah bagian ekor. Bagian ekor ini berfungsi sebagai alat gerak sperma untuk menuju ovum. Nah, kemudian di sini ada gambar antara sperma yang normal dan sperma yang abnormal. Fase seksual laki-laki diawali dengan ereksi, hubungan seksual, kemudian orgasme dan ejakulasi atau puncak birahi yang bisa mengeluarkan 2-3 ml air mani. Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang hormon reproduksi pria. Nah, hormon reproduksi pria itu terdiri dari testosteron. Ya, testosteron ini kemarin masih ingat dihasilkan oleh si testis ya. Kemudian ada FSH ya, follicle stimulating hormone. Kemudian ada LH, luteinizing hormone, dan ada GnRH, gonadotropin releasing hormone. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu si testosteron yang dihasilkan oleh testis ini, dia berfungsi untuk menstimulasi testis turun dari rongga perut, karena bayi laki-laki testisnya itu baru turun ketika dia dilahirkan. Selain itu, testosteron juga berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan ciri laki-laki pubertas dan dewasa, seperti tumbuhnya kumis, tumbuhnya rambut di daerah-daerah seksual, kemudian dadanya bidang ya, seperti itu. Nah, kalau FSH dan LH ini diproduksi oleh hormon pituitari atau hormon hipofisis. Masih ingat kalian waktu bab hormon kemarin ya, yang disebut dengan master of gland? FSH
berfungsi untuk kematangan sperma, sedangkan kalau LH untuk sekresi testosteron dan pelepasan sperma. Nah, yang terakhir yaitu GnRH, ini diproduksi oleh si hipotalamus ya. Nah, ini adalah animasi ketika sperma memasuki saluran reproduksi wanita. Ya, kita lihat animasinya. Yang ditunjuk adalah testis ya, yang berjumlah sepasang. Oke, itu adalah testis. Nah, di dalam testis terdapat tubulus seminiferus yang panjangnya bisa sampai ratusan meter. Kemudian ada epididymis, ada vas deferens tadi yang sudah ditunjukkan ya. Nah, ini adalah bagian dalam dari testis. Kalian lihat itu yang berlekuk-lekuk. Nah, yang berlekuk-lekuk itu adalah si tubulus seminiferus. Masih ingat? Pembentukan sperma atau produksi sperma berlangsung di dalam tubulus seminiferus ini. Selain itu, di sini juga terdapat hormon testosteron ya. Nah, kalau sperma sudah terproduksi, maka sperma akan menuju ke epididymis ya. Lalu menuju vas deferens, saluran berkelok-kelok. Oke, kita lihat ini animasinya. Kemudian akan masuk ke dalam kantung semen atau vesicula seminalis. Kemudian itu adalah menuju ke kelenjar prostat ya. Tuh ya, kita lihat sangat aktif sekali bergerak karena memang sperma dilengkapi oleh ekor yang mengandung flagel sehingga bisa bergerak, dan akhirnya akan menuju uretra, nanti akan dikeluarkan melalui lubang uretra. Nah, itu adalah kelenjar prostat tadi ya. Nah, itu penis. Oke, nah, ini adalah kondisi penis dalam kondisi ereksi atau menegang karena terisi oleh aliran darah. Oke, ini kita lihat ini adalah proses ejakulasi di mana penis akan memuncarkan si air mani. Dalam satu kali ejakulasi maka bisa mengeluarkan 2-3 ml air mani atau air semen, yang 1 milinya mengandung 15 juta sperma. Oke, itu adalah kelenjar bulbo uretra yang kecil seperti kacang ya, yang berfungsi untuk menghasilkan pelumas. Oke, nah ini adalah si reproduksi wanita. Alhamdulillah selesai materi kita. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.